Kita buka bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Halaman 157 ya. Wa ammal qismu tsani, adapun jenis kedua. Famithlu qaulihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humu dzalimun. Wa qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi di sini 3 ayat mutawaliyah, 3 ayat yang ada semuanya ya di surat Al-Maidah ini. Yang pertama di ayat 33, yang kedua 45, yang ketiga di 47. Ini teksnya mengatakan bahwa yang pertama Allah menyebutkan siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir yang pertama. Lalu di ayat yang ke-45 Allah menyebutkan depannya sama persis. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum, ya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka yang kedua ini Allah sifatkan sebagai orang yang zalim. Lalu yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi ada 3 hukumnya, 1, 2, dan 3. Kemarin sudah saya sampaikan ya secara global. Nah, dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, wa hal hadhil awsafu, lalu apakah sifat-sifat ini, ats-tsalatsatu, sifat yang 3 ini, tanzilu ala mausufin wahidin, apakah turun kepada satu orang yang disifati begitu. Jadi maksudnya 3 ini apakah sekaligus turun jadi satu kepada satu orang yang melakukannya. Lihat ayat depannya kan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, sama semua kan. Apakah 3 ini, 3 sifat kafir, dolim, fasik ini jadi satu kepada setiap orang yang berhukum kepada selain hukum Allah begitu? Paham pertanyaannya? Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, apakah otomatis menyandang 3 sifat ini? Kafir, dolim, fasik, apakah 3 in 1 begitu? Ya paham kan? Bimana anaku laman lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun dolimun fasikun. Ini kata Syekh Utsaimin, bimana siapapun yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, apakah dia 3 in 1 ini? Kafir, dolim plus fasik. Li'annallaha ta'ala wasafal kafirina bidzulmi wal fusuki, karena Allah juga mensifatkan orang kafir itu juga orang yang dolim dan fasik. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang zalim. Juga Allah juga menyebutkan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Di ayat yang lain Allah menyebutkan orang kafir itu orang fasik juga. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Lihat, fakullu kafirin dzalimin fasikin, ya. Taib, mohon maaf, bacanya begini, fakullu kafirin dzalimun fasikun. Ini khobar ya. Dzalimun fasikun. Maka setiap orang kafir itu ya otomatis dia itu zalim, dia itu fasik. Ya, apakah seperti ini memahaminya? Au hadhil awsafu tanzilu ala mausufaini bihasabil hamini lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Atau apakah 3 sifat ini ya turun sesuai dengan keadaan ya siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah begitu. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, hadza huwal aqrabu indi wallahu alam. Maka kata Syekh Utsaimin, inilah yang lebih benar menurutku, kata Syekh Utsaimin. Jadi ini begini. Sebagian ulama menyebutkan, saya perlu tambahkan begini. Kalau yang berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah orang kafir, yaitu selesai, nggak usah kita bahas. Paham dulu maksudnya. Jadi misalkan orang Kristen kok berhukum dengan hukum selain Allah, ya sudah wis beres. Karena nggak usah kita bahas. Kenapa? Karena orang kafir yang kafir kepada Allah, ya sudah mereka itu
3 in 1, ya kafir, ya zalim, ya fasik. Kalau dari asalnya dia orang yang kafir. Paham dulu ya. Nah, tetapi yang sedang kita bahas ini adalah orang Islam yang menerapkan hukum selain hukum Allah. Maka bagaimana? Apakah 3 in 1 juga begitu loh? Apakah dia otomatis kafir, fasik, zalim? Nah, maka jawabannya Syekh Utsaimin tidak, bukan demikian keadaannya. Ya, maka ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat ini dijuluki oleh beliau kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksudnya bagaimana? Karena bisa jadi keadaannya 3 tadi. Kalau memang, ya, yang seperti yang sebelumnya yang saya sampaikan, kalau memang ada orang Islam lalu dia mengatakan hukum selain hukum Islam itu lebih baik, ya ini sepakat ulama, dia itu kafir, ya enggak? Tapi kalau ada orang Islam dia itu menerapkan hukum selain hukum Allah karena apa? Karena urusan dunia, yaitu orang fasik, ya enggak? Dia sebenarnya tahu yang paling bagus hukum Allah, tapi karena urusan duniawi dan sebagainya akhirnya dia melaksanakan hukum selain hukum Allah, ini dihukumi fasik. Dia tidak kafir itu, paham? Nah, yang ketiga, kalau dia orang Islam, ya tapi dia sebenarnya kayak terpaksa begitu, ya, melakukan hukum selain hukum Islam. Nah, ini orang yang zalim saja. Jadi kalau orang Islam ini ada rinciannya, paham ya? Tidak otomatis kafir. Nah, inilah bedanya antara Ahlus Sunnah dan Khawarij. Pernah dengar Khawarij? Ya, orang Khawarij ini adalah orang-orang yang ciri khasnya mereka itu, ya, ingin, kata mereka, jargon mereka, tiada hukum kecuali hukum Allah. Kata mereka begitu. Ya jargonnya sih baik, tapi urida bihil batil, kata Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu kebatilan. Jadi mereka mengatakan pokoknya siapapun yang tidak melaksanakan hukum Allah kafir. Nah, ini kan ekstrim ini. Paham ya? Ini orang ekstrim, orang Khawarij. Maka Ahlussunnah memandangnya seperti perkataan Abdullah bin Abbas yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi orang Islam itu kufrun duna kufrin. Ya, melakukan perbuatan kekufuran tapi hukumnya tidak keluar dari Islam. Dari 2 yang bawah tadi, yang fasik maupun yang zalim. Dan itu pula yang dikatakan Syekh Utsaimin yang sedang kita bahas ini. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan, fanaqulu man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghairahu aslah minhu wa anfa'a lil khalqi aw mithlahu fahuwa kafirun kufrun mukhrijun anil millah. Kalimat kufrun kafirun mukhrijun anil millah kasih garis bawah nomor 1. Kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang dia itu berhukum dengan selain hukum Allah karena istighfaf, meremehkan hukum Allah, ihtikor, merendahkan hukum Allah, atau meyakini selain hukum Allah itu lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi makhluk atau yang semisalnya, maka seperti ini kufur, keluar dari agama, dari Islam. Paham ya? Lalu yang kedua, wa min haula'i man yad'una linnasi tasyri'at. Oh, sebentar, ini penjelasan bukan yang kedua, kata saya, ya. Ini tambahan. Dan contoh nih, di antara orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia kufur, kata Syekh Utsaimin, adalah orang-orang yang membuat syariat-syariat bagi manusia tukhalifu tasyri'at al-islamiyata, tukhalifu tasyri'atil islamiyata, yang menyelisihi syariat Islam, litakuna manhajan yasirun nas alaihi, agar menjadi jalan hidup manusia. Fa innahum lam yadau tilka tasyri'atil mukhalifata lisyari'atil islamiyati illa wa hum ya'taqiduna annaha aslahu wa anfa'u lil khalqi. Maka orang-orang yang modelnya seperti ini, mereka itu tidaklah membuat syariat-syariat baru seperti itu yang menyelisih syariat Islam, kecuali mereka meyakini bahwa yang mereka buat itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Id minal ma'lumi bidarurati al-aqliyati wal jibillati al-fitriyati annal insana la ya'dilu an manhajin ila manhajin yukhalifuhu illa wa huwa ya'taqidu, ya, fadalla ma'adala
ilaihi wa naqasa ma adala anhu. Ya, maka sebagaimana diketahui, dimaklumi dengan darurah, dengan istilahnya otomatis begitu secara akal dan juga fitrah, bahwa orang itu tidaklah mungkin menyimpang, ya adil ya, menyimpang dari satu jalan menuju jalan lain yang menyelisihi jalan awalnya dia itu, kecuali dia yakin fadla ma'adala ilaihi. Ini fadla ya, bukan fadla, fadla ma'adala ilaihi, kecuali dia itu yakin keutamaan jalan yang dia pilih itu, dan dia merasa kurang terhadap jalan yang dia tinggalkan. Jadi maksudnya Syekh Utsaimin itu gini, kalau ada orang membuat hukum lalu dia yakin hukum yang dia buat menyelisih syariat Islam itu lebih baik dari Islam, itu kufur. Paham? Karena apa? Karena orang yang membuat hukum itu, dia kan pasti yakin ini dia lakukan, dia pindah, dia meninggalkan hukum Islam itu, dia lebih milih yang katanya lebih baik ini, dia kan pasti melakukannya di atas keyakinan. Tidak mungkin dia itu tahu, wah ini apa, ternyata jalan ini yang lebih baik kok. Masa dia pilih jalan yang jelek? Ya maka otomatis kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan tadi meremehkan, menghinakan, meyakini hukum yang dia buat itu lebih baik daripada hukum Allah, hukum Rasul, lah ini dia orang yang keluar dari Islam. Paham ya? Lalu yang kedua kata Syekh Utsaimin, wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, wa huwa lam yastakhif bihi, yang berhukum dengan selain hukum Allah sedangkan dia tidak meremehkannya, walam yahtakir hu, ya, dan dia juga tidak merendahkannya, walam ya'takid anna ghairahu aslah, dan dia tidak yakin bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, minhu wa li nafsihi au nahwi dzalika, lebih baik dari hukum Islam untuk dirinya dan yang semisalnya, fahadza dzalimun wa laisa bikafirin. Kalimat zalim kasih garis bawah nomor 2. Maka ini orang yang zalim dan dia bukanlah orang yang kafir, ya. Wa takhtalifu maratibu dzulmihi bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukmi, dan tingkat kedzalimannya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia hukumi dan juga perantara hukumnya. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Dia milih itu karena apa? Dia yakin ini lebih bagus, ini lebih sempurna Islam itu, tetapi dia apa? Ya melaksanakannya dengan terpaksa dan sebagainya, maka dia zalim. Nah, zalimnya itu sejauh sesuai dengan tingkat pemakaian hukum yang dia pakai. Baik, kemudian yang ketiga, waman lam yahkum bima anzalallah lastighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghairahu aslah wa anfa'ulil khalqi au mithlihi wa inna ma hakama bi ghairihi mahabatan lil mahkumi lahu au mura'atan li rishwatin au ghairiha min ardid dunya fahadha fasikun. Kasih garis bawah nomor 3. Dan siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dia juga tidak meremehkan hukum Allah itu, dia tidak merendahkan hukum Allah itu, dan dia juga tidak meyakini selain hukum Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi makhluk, tetapi dia melaksanakan selain hukum Allah itu, ya, dalam rangka ini mahabatan lil mahkumi lahu, untuk, ya kalau bahasa kita, untuk mencari popularitas, au muraat, ya, atau dia pengen riswah. Riswah itu apa? Suap, ya. Jadi karena urusan duniawi, ya, atau semisalnya dari urusan duniawi, min ardid dunya, artinya ardid dunya ini sebenarnya sepotong urusan dunia, dia akhirnya memilih untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini hukumnya fasik. Walaisa bikafirin. Kalimat laisa bikafir ini tolong dikasih garis bawah, dan ini bukanlah kekafiran, tetapi ya dosa besar kan begitu. Wa takhtalifu maratibu fisqihi bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukmi, dan bertingkat-tingkat pula, ya, tingkatan kefasikannya sesuai dengan yang dihukumi dengannya dan juga perantara hukumnya.
Jadi di sini jelas ya, ternyata Ahlus Sunnah itu mentafsil, merinci. Jadi perkara hukum dengan selain hukum Allah ini ternyata perkara yang sangat besar. Ya, bisa jadi orangnya itu memang kafir, atau bisa jadi orangnya itu zalim, atau bisa jadi fasik. Yang satu keluar dari Islam, yang dua tetap Islam, tetapi dosa besar. Paham ya? Dan saya ingatkan lagi yang berikutnya, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah ini bukan dalam perkara yang gede aja, perkara yang dianggap gede aja. Misalkan mencuri, dalam madhab Imam Syafi'i kan mencuri kalau sudah sampai pada setengah dinar itu kan dipotong tangan. Seperempat dinar, mohon maaf, seperempat dinar itu kan berarti satu dinar yang mungkin sekitar 2 jutaan. Berarti kalau mencuri barang 500-an ribu, nah itu udah berhak untuk dipotong tangan. Ya. Bukan masalah itu aja, atau kisos itu kan siapa membunuh, ya dibunuh. Hukumannya penggal kepala juga. Bukan masalah yang gede-gede saja. Bahkan perkara-perkara sepele yang ini yang saya ingin ingatkan, seperti ya yang kemarin saya sebutkan, laki-laki ya jenggoten ya kan. Ya, terus kemudian tidak isbal, perempuan pakai hijab yang syar'i, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya bahwa ya memang yang dikuatkan oleh beliau kan seluruh tubuh aurat kan begitu, ya. Maka pakai hijab syar'i, bahkan masuk kamar mandi lewat pakai kaki kiri, ini pun juga hukum Islam loh itu. Ya kan? Tidak kita kan kalau masuk kamar mandi kan ada adabnya ya enggak? Sebelum masuk doanya kan tahu sendiri kan. Setelah itu mendahulukan tangan kiri dulu, tidak cebok dengan tangan kanan. Kaki kiri, mohon maaf. Masuk kamar mandi pakai tangan gimana caranya? Ya pakai kaki kiri dulu. Habis itu tidak boleh buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat. Kalau ada orang tahu, ini kan hukum Islam nih, ya. Ada orang kemudian tahu dia Islam, dielengke, Pak, Bu, kalau bikin WC itu, mbok jangan ke arah kiblat. Alah, serapopo. Misalnya dia, berarti ini kan dia menentang hukum Islam, ya enggak? Nah, jadi kelihatannya sepele, tetapi ternyata itu hukum Islam. Jadi masalah hukum Islam ini ternyata mencakup semua urusan kehidupan. Paham ini ya? Dan ternyata semua diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, maka tinggal kitanya ini ya, yang nyari ilmunya diamalkan. Ya, seperti itu. Ya, dan di sini tadi yang ditanbih Syekh Utsaimin, Ahlus Sunnah itu berbeda dengan Khawarij. Baik, kemudian kita tambahkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam paragraf berikutnya. Fi manittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dalam orang-orang yang menjadikan rohib, pendeta ya, sebagai Tuhan selain Allah, annahum ala wajhaini, bahwa mereka di atas dua sisi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sisi yang pertama, an ya'lamu annahum badalu dinallahi, kasih garis bawah, ya'lamu badalu dinallah. Mereka tahu bahwa mereka itu mengganti agama Allah. Fayattabi'unahum alat tabdili wa ya'taqiduna tahlila ma hurima. Ya. Sehingga mereka mengikuti pendeta-pendeta itu dalam penggantian agama Allah dan meyakini halalnya apa yang telah diharamkan, wa tahrimi ma ahallallah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ittiba'an liru asaihim, mengikuti. Itu suara pintu ya, jeder pintu tuh kan ini, kalau habis jajan dari kantin tolong ditutup tuh, dicantol ke ya, enggak apa-apa, lanjut. Mereka mengetahui, jadi intinya pertama nih mereka tahu bahwa rohib-rohib itu mengganti agama gitu loh. Lalu mereka ikuti dalam penghalalan dan pengharaman itu karena mengikuti pimpinannya ini. Ma'ilmihim annahum khalafu dinar rusuli fahadha kufrun. Bersama dengan
ilmu mereka bahwa itu semua menyelisih agama para rasul, maka ini kekufuran. Wa qad ja'alallahu rasul wa rasulahu syirkan. Ya. Maka Allah dan Rasulnya menjadikan orang yang seperti ini ya, melakukan perbuatan kesyirikan. Jenis seperti ini kesyirikan. Ya, lalu yang kedua, an yakuna tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil haram wa tahrimil halal kadzal ibaratul manqulatu anhu tsabitan. Ya. Yang kedua, kasih garis bawah ini, an yakuna tiqaduhum, bahwa keyakinan mereka dan iman mereka dengan halalnya yang haram atau mengharamkan yang halal, ya seperti ini di teksnya Ibnu Taimiyah, tsabitan, ya benar-benar ada, lakinnahum ata'uhum fi maksiyatillahi kama yaf'alul muslimu ma yaf'alu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi fahaula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Ya mereka tahu, mereka yakin ya dengan halal dan haram, ya penghalalan yang haram, pengharaman yang halal, ya ini benar-benar ada. Akan tapi mereka mengikuti rohib-rohib tadi dalam perkara maksiat kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh muslim yang melakukan perbuatan maksiat yang mereka yakin kalau itu maksiat, ya maka seperti ini, ya hukumnya seperti mereka dari pelaku dosa. Maksudnya begini singkatnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ini kalau ada orang tahu dan 100% paham bahwa rohib-rohib itu mengganti agamanya, lalu mereka 100% ngikuti, begitu istilahnya, dengan ilmu, ini kekufuran, dipahami ya. Tapi kalau yang kedua, mereka itu ya tahu jane, wah iki jane halal kok diomongi haram, ini haram kok diomongi halal, ya paham dulu. Tapi mereka hanya ikut-ikutan gara-gara maksiat, artinya maksiat itu kedorong hawa nafsu. Ya contohnya misalkan nih, gampangannya, ini udah tahu nih daging anjing ini haram, ya enggak? Tapi sekali-kali buat konten YouTube kok terpaksa makan. Padahal dia itu benar-benar tahu kalau itu haram, tapi dia terdorong hawa nafsu, akhirnya dia melakukan maksiat. Dia tidak menghalalkan itu, maka seperti ini hukumnya dia dosa besar. Jadi Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini orangnya hati-hati sekali, ya tidak sembarang mengkafirkan, dan beliau memang tidak suka mengkafirkan orang, ya bahkan ini kan syaratnya ketat sekali. Jadi yang pertama ini seperti orang-orang yang 100% yakin, 100% menghalalkan apa yang memang diharamkan, ini baru kafir. Tapi yang kedua ini orangnya itu hanya terdorong hawa nafsu, maka seperti ini dosa besar. Dipahami ya? Ora kabeh kafir, bahasanya begitu. Ya, ini penjelasan dari beliau. Lalu tambahan lagi dari Syekh Ibnu Utsaimin. Wa hunaka farqun bainal masailil lati tu'tabaru tasyri'an aman wal mas'alatul muayyanatu allati yuhkamu fihal qadi, ya, atau allati yahkumu fihal qadiyu bi ghairi ma anzalallah li'annal masail allati tu'tabaru tasyri'an aman la yata'atta fiha at-taqsimus sabiq wa innama hiya minal qismil awwali faqat li'anna hadzal masyru'a tasyri'an yukhaliful islama wa innama syara'ahu li'tiqadihi annahu aslahu minal islami wa anfa'u lil ubadi kama sabaqatil isyaratu ilaihi. Ya. Baik. Dan di sini ada perbedaan. Ini penting juga nih, antara masalah-masalah yang dianggap tu'tabar, itu yang dianggap ya sebagai pensyariatan umum, kasih garis bawah tuh ya, pensyariatan secara umum, dan permasalahan muayyanah, kasih garis bawah. Jadi tasyri'an aman kasih garis bawah nomor 1, mas'alatul muayyanah kasih garis bawah nomor 2. Nah ini ada bedanya, penyebutan syariat secara umum dan secara individu, secara khusus, ya, yang diterapkan oleh qadhi tanpa menerapkan hukum Islam.
Karena li'annal masail, karena permasalahan ini yang dianggap secara hukum Islam tasyri' ya, secara umum tidaklah masuk dalam pembahasan yang kita bagi di atas, kata Syekh Utsaimin. Akan tetapi ini merupakan jenis pertama saja. Jenis pertama kedua wis lali. Karena ya pembuat syariat seperti ini menyelisih Islam dan dia menerapkan syariat tersebut karena keyakinannya itu lebih bagus dari Islam, lebih bermanfaat bagi makhluk ya, sebagaimana telah berlalu isyarat tentang pembahasan tersebut. Jadi gini gampangnya nih. Kalau masalah hukum ini penting, makanya tadi saya suruh kasih garis bawah. Aturan umum itu berbeda dengan aturan khusus. Nih saya kasih contoh. Kalimat secara umum, orang yang mengatakan hukum Islam itu lebih jelek daripada hukum Belanda misalkan. Ini kan secara umum dikatakan apa tadi? Kafir. Wong dia mengatakan hukum Belanda lebih baik daripada hukum Islam kok, ya enggak? Secara umum. Tetapi berbeda dengan ketika itu ta'yin. Misalkan ada orang yang bernama, siapa namanya kira-kira? Siapa misalkan namanya yang enggak ada siapa ya misalin. Namanya Pak Ijo aja lah begitu. Misalkan ada orang bernama Pak Ijo, ini anggota DPR. Lalu dia Muslim, dia mengatakan, wahai orang Indonesia, setelah saya teliti hukum Belanda itu lebih baik ternyata dari Al-Quran. Dia bilang gitu misalkan. Ini berarti hukum ini kita mau ngomongin Pak Paijo secara khusus ya enggak? Ini misal lo ya, jangan ketawa. Cuman memisalkan aja. Apakah Pak Paijo kafir di situ? Nah, ini perlu penegakan hujah secara khusus. Paham itu? Dan ini tugasnya qadhi, tugasnya ulama. Nah, datang ke situ ditanyai, Pak Paijo, jadi jenengan maksudnya ngomong piye sih? Nah, misalnya jenengan itu orang Islam kan, ditegakkan dulu hujahnya baginya. Apakah Anda tahu bahwa Al-Quran itu hukum Allah? Anda yakin begini-begini? Setelah nanti dia diteliti ternyata dia ngomong itu karena misalkan dia baru jengkel sama siapa? Oknum-oknum Islam misalkan loh ya. Nah, maka takyin seperti ini Pak Paijo bisa jadi dia itu tidak kafir, tapi dia diminta tobat. Kalau jenengan ngomong seperti itu bisa kafir loh Pak Paijo. Nah, jadi jenengan ini kalau fairnya ya udahlah jenengan syahadat ulang, jenengan itu nanti tobat beneran, jangan sampai ngomong seperti itu lagi, memperbaiki diri, nyembah pada Allah yang benar dan sebagainya begitu. Paham? Jadi takyin ini yang ingin saya sampaikan. Takyin itu berbeda dengan takmim. Aturan secara umum itu berbeda dengan secara khusus. Kalau untuk khusus ini perlu penegakan hujah dan penghilangan mawani dalam bahasa usul fikih itu. Ya. Yang pertama itu perlu iqamatul hujah, lalu yang kedua perlu penghilangan dari mawani itu penghalang-penghalang. Jangan-jangan dia mengatakan begitu karena syubhat. Jangan-jangan dia mengatakan begitu karena tidak tahu. Jangan-jangan dia mengatakan itu karena mohon maaf karena bodohnya nemen misalnya begitu. Jadi diteliti dulu, kalau memang benar-benar dia yakin 100% setelah diteliti itu dia mengatakan hukum Belanda lebih baik daripada Islam, dia menyanggah semua hujahnya, nah baru dikatakan oh fulan ini kafir begitu loh. Jadi Islam ini ternyata sangat teliti. Jadi ada masalah umum, ada masalah khusus ya. Taib. Nah, terus Utsaimin menambahkan penutupan di masalah hukum Islam ini, wa hadhil mas'alatu, masalah pembahasan hukum ya. Dan permasalahan ini akni mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah, yaitu masalah berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, minal masailil kubro. Ini tolong kasih garis bawah nih. Kasih masailil kubro. Termasuk masalah yang sangat besar. Masalah dalam bahasa Arab itu artinya pembahasan ya. Termasuk pembahasan yang sangat besar. Allatib tuliya biha hukamun, yang banyak para pemimpin umat Islam ini diuji dengannya. Ya, hadza zaman, di masa ini. Fa'alal mar'i an la yatasarra'a fil hukmi alaihim bima la yastahiqunahu.
hatta yatabayyana lahu al-haqqu li'annal mas'alata khatiratun. Maka wajib bagi setiap manusia ya untuk tidak tergesa-gesa. La yatasarra' artinya tergesa-gesa. Wajib bagi setiap manusia itu tidak boleh tergesa-gesa dalam masalah menghukumi pemerintah mereka dengan apa yang tidak berhak untuk mereka sampai benar-benar jelas setelah kebenaran, karena memang masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya, yang sangat riskan sekali. Khatiratun itu sangat rentan, riskan sekali. Nas'alullah ta'ala an yasluhal lil muslimina ulata umurihim wa bitanatihim ya. Kita minta pada Allah agar Allah memperbaiki kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dan juga penolong-penolong kaum muslimin itu. Kama ana allal mar'i alladzi atahu Allahul ilma an yubayyinahu li haula'il hukami ya litakumal hujjatu alaihim wa tatabayyanal mahajjatu fayahliku man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Dan juga orang yang memiliki ilmu, kata Syekh Utsaimin ya, wajib untuk menjelaskannya kepada para pemerintah agar hujahnya tegak atas mereka dan jelaslah semua urusan ini ya, sehingga yang binasa di atas kejelasan dan yang hidup di atas kejelasan. Maksudnya begini, nanti di akhir saya kasih tambahan. Wala yahqiranna nafsahu an bayanihi wala yahabna ahadan fihi wa innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan hendaknya setiap orang tidaklah merendahkan dirinya untuk menjelaskannya, maksudnya tidak meremehkan. Setiap orang tidak boleh untuk meremehkan masalah ini ya dan karena sesungguhnya ya, izzah kemuliaan itu bagi Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Maksudnya begini, kata Syekh Utsaimin, intinya bahwa masalah hukum dengan selain hukum Allah ini memang benar-benar masalah yang sangat riskan sekali dan menjadi ujian bagi setiap penguasa. Ya, contoh, kita ambil contoh di Indonesia saja. Indonesia kan mayoritas hampir 90% Islam. Tetapi hukumnya adalah KUHP, KUH Perdata dan selainnya. Yang nyata-nyata itu bukan berasaskan Islam di beberapa situasi, ya kan? Nah, tetapi Indonesia juga mengambil diantaranya hukum kompilasi hukum Islam dan sebagainya dalam urusan-urusan tertentu untuk mengurusi rakyatnya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, kita selaku umat Islam hendaknya tidak tergesa-gesa. Lalu kita mudah mengkafir-kafirkan pemerintah kita karena kita katakan tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Karena tentunya sekali lagi ini masalah yang sangat riskan dan kita hendaknya yang harus dilakukan sebagai umat Islam, kita itu berilmu dulu. Setelah berilmu, kita ajarkan orang-orang yang bisa kita ajari dengan keyakinan yang benar. Lebih lagi kalau misalkan kita memiliki kemampuan dan memiliki link atau memiliki memiliki kesempatan untuk menasihati penguasa. Nah, kita nasihati penguasa dengan yang baik-baik ya, agar mereka menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Paham? Nah, jadi Syekh Utsaimin itu mengatakan begitu. Bukan kemudian kita seenaknya, mohon maaf, seperti orang-orang yang terpengaruh dengan ideologi Khawarij yang mudah mengkafirkan. Dipahami ya? Nah, mungkin ini ya di pelajarannya. Ada pertanyaan mungkin?